Punya uang 500.000 bisa beli HP apa? Ini dia Redmi Note 5A. Gue beli dengan harga 450.000. Dan kebetulan ada yang jual di marketplace Facebook dengan harga segitu. Dan setelah gue cek-cek ternyata memang harga pasarannya memang segitu. Sekitar 450 sampai 500 dan 600 ribuan. Dan kira-kira kalau HP ini kita gunain sekarang bisa apa aja nih HP? Yuk tanpa lama-lama kita bahas. Langsung aja gue bahas intisarinya. Kalau kalian gunain HP ini hanya untuk sosmed kayak Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan untuk komunikasi, HP ini masih bisa buat dipakai. Jadi HP ini hanya pakai RAM 2GB dan internal storage 16GB. Kemudian pakai chipset Snapdragon 435 28nm. Gue baru install aplikasi kayak Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, aplikasi Bayu, dan Mobile Legends. Sisa dari storage-nya hanya 1,3GB aja lagi. Dan dengan 1,3 GB lagi, kira-kira kita bisa nyimpen data apa lagi nih? Mungkin kalau gue install PUBG aja, itu sudah nggak muat. Jadi itulah yang bisa kalian dapat kalau beli HP ini dengan harga 500 ribuan. Tapi apakah masih layak? Ya masih layak-layak aja kalau penggunaan kalian hanya untuk komunikasi dan sosmed. Kalau buat main game kayaknya udah nggak nyaman deh. Walaupun gue nyoba satu match di Mobile Legends masih bisa dengan settingan terendah. Dan hasilnya memang banyak banget terjadi lag, frame drop. Tapi ya memang masih bisa gue mainin sampai gamenya selesai. Jadi udah nggak nyaman sih menurut gue. Tapi ingat kalau digunain untuk sosmed dan komunikasi masih bisa aja sih menurut gue. Terus karena layarnya udah lumayan gede di 5,5 inch, jadi kalau dipakai buat nonton film dan YouTube masih oke lah daripada beli HP yang 4 inch itu udah kecil banget rasanya. Kemudian memiliki kapasitas baterai 3080 mAh, dimana baterainya udah terbilang nggak awet lagi. Kalau ukurannya dibanding dengan HP-HP sekarang yang punya kapasitas baterai 5000 mAh, itu jauh banget perbandingannya teman-teman. Terus dia dibekali RAM 2GB dan internal storage 16GB yang pada tahun ini udah kekecilan banget rasanya. Mulai dari storage yang sempit banget dan RAM juga buat multitasking jadi lemot banget. Beda cerita kalau RAM 2GB di iPhone kali ya. Terus buat ngakalin untuk main sosmed aja gue harus pakai aplikasi yang ada title light-nya. Kayak yang pertama yaitu TikTok. Kalau pakai TikTok yang biasa ketika dibuka itu terasa banget leletnya. Terus videonya juga jadi patah-patah. Tapi setelah gue install yang TikTok Lite itu baru videonya lancar buat ditonton. Terus Facebook, walaupun Facebook yang biasa tapi ternyata dia masih bisa buat dimainkan. Walaupun dengan Facebook Lite akan terasa lebih nyaman. Tapi dengan Facebook yang biasa masih bisa lah buat dimainkan, nggak terlalu berat gitu kayaknya. Beda ceritanya dengan Instagram. Karena nggak ada versi Lite, jadi gue paksa dengan versi yang biasa. Dan hasilnya memang ketika buka video Reels itu terasa banget patah-patah di HP ini. Tapi masih bisa lah buat dimainkan walaupun harus dengan penuh kesabaran. Nah, terus buat YouTube. Nah, spesialnya YouTube masih bisa berjalan dengan lancar dan berbeda banget dengan Instagram. Kayaknya YouTube memang menargetkan aplikasinya buat semua device. Jadi device jadul kayak gini aja masih bisa nyaman buat nonton YouTube. Kalau nggak percaya, dicobain aja. Nah, yang terakhir gue coba di game Mobile Legends. Kesimpulannya sih masih bisa dimainkan, tapi ya perlu kesabaran karena memang sering terjadi frame drop, lag, patah-patah, itu semuanya terjadi di HP ini. Walaupun dengan memakai settingan paling rendah, tapi ya tetap bisalah dimainkan. Satu match saya selesaikan dengan baik. Dan untungnya HP ini sudah 4G, jadi buat jaringan masih cukup ngebut lah pakai layanan datanya. Beda cerita kalau masih 3G, kayaknya sih masih perlu dipikir-pikir lagi buat beli HP ini. Tapi untungnya ya sudah 4G. Oke lah gitu ya. Oke, nggak banyak yang bisa gue bahas. Kira-kira gambaran besarnya kalau kalian beli HP ini mungkin ya seperti itu. Jadi kesimpulannya HP ini buat siapa? Ya jelas buat kalian yang mau punya HP tapi duitnya hanya ada 500.000. Ya terpaksa beli HP ini. Tapi tenang, buat kalian yang sekedar mau sosmed dan komunikasi aja masih bisa kok. Jadi tenang aja. Apalagi buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang baru pertama kali pegang smartphone dan baru mau belajar smartphone. HP ini sudah cukup lah buat mereka. So itu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di subscribe. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau rekomendasi video yang seperti ini lagi, yuk coba komen di kolom komentar di bawah. Saya David, salam APP World Indonesia.